Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya saya akan membahas saham perbankan ya. Untuk minggu ini tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari 2025 ya. Jadi seperti biasanya saya rutin untuk saham perbankan yang terbesar ya, transaksi value-nya. Dan juga ada beberapa itu yang memang nggak masuk ke dalam KBMI 4, tapi dia lumayan besar transaksinya ya, seperti itu ya. Jadi saya akan bahas saham perbankan. Kenapa kok saya bahas? Karena memang dari awal ya 2013 saya masuk di saham, saya itu paling suka saham perbankan ya. Dan di channel saya memang tiap minggu saya rutin bahas saham perbankan ya, walaupun mungkin masih kondisinya lesu atau masih belum buy ya. Jadi untuk yang sudah punya, kira-kira bagaimana Pak Sunar jual dulu atau nambah lagi, atau yang belum punya kalau mau buy kira-kira bagaimana ya. Jadi saya akan bahas ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya bahas pertama kali ya untuk BCA, BBCA atau Bank Sentral Asia, ini trennya masih downtrend ya, sideways di bawah istilahnya ya. Kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Memang terakhir saya ada spekulasi buy, tapi nggak terlalu banyak ya. Masih untung sedikit, ya, seperti itu ya. Tapi kalau dihitung keseluruhan, memang banking ini mulai dari kuartal 3 itu eh, saya masih loss ya kalau dihitung profitnya ya. Tapi kalau dihitung realize atau enggaknya itu sebenarnya saya buyback lagi. Jadi saya sell kemudian buyback lagi, sell buyback lagi ya, seperti itu ya. Dan untuk BBCA ini saya sudah buyback tapi belum kena stop loss lagi karena stop loss saya pasang di 9.650 dan 9.500. Jadi kalau masih di atasnya itu saya masih hold ya, seperti itu ya. Karena saya barusan nyicil buyback ya untuk BBCA. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar BBCA ini? Memang kalau kita lihat tekanan dari saham perbankan itu adalah dari pertama dari eh, penjualan asing ya, asing jual terus sahamnya yang paling banyak memang di BBRI ya, seperti itu. Walaupun BBCA ini bagus, banknya fundamentalnya bagus, tapi asing juga kalau kita lihat dari grafiknya yang warna kuning yang di bawah ini ya panelnya itu asing masih tergantung, boleh dikatakan masih net sell ya, walaupun terakhir mulai dari akhir bulan Desember 2024 sampai dengan akhir minggu ini ya, itu memang masih melandai ya untuk net sell asingnya. Harganya juga masih sideways. Nah, ini apakah mungkin kalau asing jualan lagi? Mungkin aja, karena saya sudah bilang sebelumnya, untuk BBCA ini selama dia masih berada di bawahnya 10.000, sebenarnya dia masih ada potensial untuk turun lagi ya. Bukan saya mendoakannya jelek, enggak, masih ada potensial turun, mungkin bisa testing area sekitar 9.000 sampai 9.200. Area buy on weakness memang saya gambarkan di sini yang paling bawah ya, ada dua, 9.650 sampai 9.800, kemudian yang bawah 9.175 sampai 9.325. Jadi kalau Anda mau spekulasi buy on weakness sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya karena dia masih downtrend. Pasang stop lossnya 9.650 atau 9.550 ya. Atau kalau mau sabar menunggu mungkin tunggu aja di 9.175 sampai 9.300-an ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound memantul ke atas kita barusan buy. Atau sekalian kalau kita perhatikan di sini ada resisten terdekatnya 9.925 ya. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 9.925 untuk BBCA, Anda yang mau buy high sell higher silakan. Kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 10.000 dengan targetnya sekitar 10.400. Di sini ada garis saya 10.200 untuk checkpointnya. Jadi kalau naik ke atas 10.200, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Untuk BBCA memang kalau sudah punya, ada baiknya tetap pasang stop lossnya di 9.650 sampai 9.500-an lah ya, atau 9.525 swing low yang di sini. Ya, jadi bahwasanya BBCA ini masih lesu, baiknya jangan terlalu agresif. Kalau yang udah punya, kalau kebanyakan ya mungkin kurangi posisi. Kalau dia turun lagi di bawah 9.650 ya, seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang bilang Pak Suntar BBCA kan saham bagus, fundamentalnya memang benar, fundamentalnya bagus. Tetapi kita juga harus eh, melihat kondisi dari trennya, karena sebelumnya kalau kita lihat di sini selama dia masih di bawah 10.000 dia masih ada resiko dia bisa turunnya lumayan dalam, bisa sekitar, kalau kita lihat sebelumnya low-nya sampai 8.775 ya, itu tanggal 30 Mei 2024 ya, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan juga BBCA masih bisa ke sana, tapi bukan berarti saya mendoakannya jelek, enggak ya, seperti itu, karena saya sudah punya. Nah, BBCA ini memang salah satu saham yang sejauh ini ya, saya bilang sejauh ini terbukti anti nyangkut, tetapi kedepannya kita nggak tahu ya, karena sebelumnya saya sudah pernah cerita mulai dari eh, aksi korporasi sebelumnya ya, stock split ya, dia ekor panjang ke atas, eh, itu mungkin sekitar 2021 kalau nggak salah dia sempat naik ya, kemudian
dia turun lagi, tetapi kalau kita tunggu sekitar ya paling lama 1 tahun lah atau 2 tahun lah boleh kita seperti itu, kita bisa jual paling nggak di break even point ya. Kalau nyangkut di high-nya, ya kita dapat dividennya. Kalau lewat dari masa pembagian dividennya seperti itu. Jadi kita bisa dapat dividennya. Seperti itu ya. Worst case-nya atau kemungkinan terjeleknya seperti itu. Jadi itu yang sejauh ini. Tapi kita nggak akan pernah tahu karena sebelumnya memang pernah sampai swing high-nya sampai 10.400 dan kemudian dia koreksi ternyata dia masih bisa new higher high lagi ya, new all time high lagi. Ini all time high yang terakhir adalah di area 10.950. Nah, apakah dia akan bakalan bisa ke 11.000 dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan? Ya kita lihat aja fundamental ekonomi Indonesia bagaimana. Kalau ada membaik, ya asing sudah mulai net buy, ya harusnya sih masih bisa break new all time high lagi. Tapi sekarang memang kita tekanannya lumayan dalam ya dari dalam negeri pertumbuhan ekonomi masih belum benar-benar memuaskan. Kemudian dari investasi dalam negeri itu bersaing ketat banget dengan Vietnam, Malaysia ya. Jadi yang terakhir kita kan kalah dengan Vietnam investasi asing eh, seperti Apple ya bahkan Nvidia dia juga investasi di Vietnam ya seperti itu ya. Asal di Vietnam juga ya seperti itu. Apple juga di Vietnam ya seperti itu. Nah sekarang ya saya juga bingung kenapa kalau Indonesia kalah bid juga ya seperti itu. Nah mungkin Vietnam itu agak gila atau gimana ya kasih free tax atau gimana ya kita nggak tahu ya sampai berapa tahun ya kita nggak tahu. Kalau Indonesia sih nggak mau sampai diobral banget ya seperti itu. Tapi ya kita lihat ke depannya. Kalau mereka percaya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar bisa sampai 8% ya kemungkinan masih bagus ya seperti itu ya. Tergantung strategi pemerintah ke depannya bagaimana. Nah, masalahnya sekarang juga mata uang kita itu cenderung tertekan terhadap US dollar ya. US dollar menguat apalagi terakhir hari Jumat data tenaga kerja Amerika itu dia masih bagus ya. Seperti itu ya. Makanya indeks dolarnya naik ya seperti ya. Nah, kemungkinan juga hari Senin yang akan datang ini atau minggu depan ini yang gue akan datang ini ya ya mungkin rupiah tertekan lagi ya. Kalau BI nggak intervensi lagi ya bisa tembus ke atas 16.400 ya seperti itu. Eh, atau bisa sampai lari ke 17.000 kemungkinan bisa aja. Kalau indeks dolar mata uang US itu masih cenderung kuat banget ya. Nah, nanti efeknya ke suku bunga. Suku bunganya nggak turun-turun atau bahkan nanti eh, ada kemungkinan juga BI rate bisa menaikkan suku bunganya seperti itu ya. Tapi kemungkinan sih enggak ya. Kalau dinaikkan lagi mungkin ekonomi Indonesia akan susah ya seperti itu ya. Terlalu tinggi bunganya. Sedangkan pertumbuhannya inflasi kita itu kan masih terkendali ya. Bahkan sebelumnya deflasi ya. Jadi secara makronya seperti itu. Tapi saya sih fokusnya ke price actionnya aja. Jangan terlalu agresif ya. Santai aja ya kalau itu saran saya. Ya oke berikutnya itu Bank Mandiri masih strong downtrend ya. Walaupun terakhir dia dari bond kencang kemudian nggak lama gitu turun lagi ya ini juga dia testing area supportnya 5.500. Apakah sudah saatnya untuk buy belum ya ini saya sudah gambarkan sebelumnya kalau mau buy lebih baik tunggu naik ke atas 5.975 karena kalau masih di bawahnya 6.000 atau di bawahnya 6.150 itu dia masih cenderungan downtrend mungkin dia bisa sideways-nya mungkin bisa lama ya memang sih sebelumnya dia di area sekitar 5.600 dia bisa rebound bahkan dia new all time high tapi kita jangan terlalu kaku artinya kalau sebelumnya dia berhasil naik belum tentu ke depannya dia juga berhasil naik ke atas sampai 7.500 atau bahkan new all time high lagi ya seperti itu ya jadi kita sih saran saya tetap fokus kepada trennya ini masih belum buy ya strong downtrend MA20 mengarah ke bawah MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya kalau punya posisi lebih baik kurangi posisi kalau dia turun lagi di bawahnya 5.550 untuk Bank Mandiri jadi kita belinya untuk nanti aja kalau dia sudah mulai naik lagi ya. Sebenarnya kita selalu dikasih kesempatan kok. Misalnya seperti ini kan fluktuasi lebar ya naik turun dia bentuk double bottom ya. Nah, ketika dia breakout dari patternnya double bottom, kita cek MA20-nya mengarah ke atas. Selama harganya masih di atas MA20-nya, itu kita masih boleh buy. Buy-nya bertahap. Ini ternyata dia uptrend kan, dia sudah bisa naik sampai 7.500. Jadi kita bisa mulai buy bertahap ke atas ya kalau MA20-nya sudah mengarah ke atas. Tapi kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah, walaupun dia naik, kemungkinan nggak lama lagi dia bisa turun atau sideways ya. Seperti itu ya. Jadi kita tetap fokusnya ke MA20-nya aja. Ya, seperti itu ya masih tetap akurat kok. 520 itu paling gampang ya. Kadang-kadang memang kita belinya agak ke atas kenapa? Untuk konfirmasi ya. Bukan berarti saya sesat nyarankan beli di atas. Sebelumnya ada yang ide seperti itu. Kalau ngikuti Pak Suntar
sesat tuh nanti belinya disuruh beli di atas. Enggak ya. Saya kan cuma bilangnya paling cepat baiknya naik ke atas 5.975 atau 6.150 itu kita bersampai. Ya kalau saya sesat tunggu di atas ya saya bilang aja, oh jangan buy sekarang nanti tunggu buynya naik ke atas 7.500. Nah itu sesat ya seperti itu ya. Nah sudah naik tinggi 7.500 ya. Kalau kita lihat ini resisten kuatnya malah saya suruh buy ya, itu sesat. Nah kadang-kadang belinya agak ke atas diri itu agak ke atas sedikit ya. Itu untuk konfirmasi kata kuncinya ya. Ya. Nah nanti untuk edukasi yang akan datang catat dulu ya tanggal 25 Januari 2025 nanti pengumumannya diumumkan. Yang pernah daftar edukasi rutin saya harusnya sudah dapat emailnya untuk link Zoom-nya ya, Zoom meeting ya. Karena otomatis dikirimkan linknya untuk edukasi yang akan datang yang sudah pernah sign up sebelumnya ya seperti itu. Tapi nanti akan diumumkan kembali bagi yang belum dapat emailnya atau eh, belum pernah daftar sebelumnya untuk linknya edukasinya ya. Karena setiap bulan saya selalu ada edukasi rutin eh, mengenai saham ya seperti itu ya. Nah kurang lebih sih seperti itu ya untuk Bank Mandiri ini masih turun. Jadi kita nanti baiknya bertapa aja, santai aja. Atau kalau mau nekat buy on weakness boleh aja pasang stop lossnya di 5.500 ya. Kalau turun jangan di average down, pasang stop lossnya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BBNI dia masih tetap sama ya downtrend ya. MA20-nya mengarah ke bawah dan kalau kita lihat harga sahamnya masih di banyak MA20-nya dan MA20-nya masih di banyak MA200 ini strong downtrend juga. Walaupun dia masih lumayan sedikit lebih baik ya daripada BBRI atau Bank Mandiri, tapi ini masih resiko dia masih ada potensial bisa aja turun di banyak 4.200. Nah, untuk perbankan big banks itu kalau dia turun dalam recovery-nya memang agak lama, bisa sampai 2 tahun. Ya, sebelumnya pernah recovery sampai 2 tahun ya, seperti itu ya. Kalau V-shape recovery itu sepertinya agak susah ke depannya karena tekanan dari eksternal itu masih cukup kuat, apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lesu ya, seperti itu ya. Eh, Untungnya PPN 12% akhirnya ditunda ya, seperti itu ya. Eh, tapi berdasarkan perhitungan pajaknya sebenarnya PPN 12% itu nggak ditunda ya. Jadi akhirnya dikalikan 11/12 yang dihitungkan PPN-nya. Jadi nanti dikalikan 12%, tapi efeknya tetap sama PPN-nya sebesar 11% ya seperti itu ya. Hitungan pajaknya seperti itu karena amanat atau mandat dari undang-undang. Jadi pemerintah hanya merubah rumusnya aja. Sebenarnya PPN 12% itu sudah dijalankan secara undang-undang ya, tapi secara perhitungan masih tetap sama karena diakali dari rumusnya. Ya, mudah-mudahan aja ke depannya bagus. Nah, mungkin ada pertanyaan Pak Sunar, apa nggak buy sekarang? Ini kan nanti membentuk double bottom atau huruf B ya, karena sebelumnya di sini membentuk double bottom. Nah, saya cuma bilang aja, kalau kita trading berdasarkan chart pattern atau price pattern double bottom, itu belinya harus tunggu breakout dari neckline-nya. Jadi, trading chart pattern itu trading breakout ya, jangan salah paham. Ada yang sebelumnya mengartikan, wah ini paling nanti double bottom seperti ini. Ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang ya, tinggal tunjuk aja. Ini loh Pak Suntar buktinya dia double bottom ya seperti itu ya. Nah memang di sini juga double bottom kan. Ini kan V pertama, ini kalau V kedua kan dia bentuk W. Tapi ternyata kan dia gagal. Walaupun secara chart pattern ini kan beli Pak Suntar. Lebih menang saya kan, saya curi start di sini ya. Nah iya kalau sudah jadi sih gampang ya. Anda lagi ya. Nah, memang sih kadang-kadang trading chart pattern breakout itu belum tentu pasti berhasil, enggak ya. Jadi breakout dari neckline-nya belum tentu berhasil. Tetapi enaknya kalau misalnya kita trading chart pattern, begitu dia breakout dia gagal, langsung kita pasang stop loss-nya nggak lama, 1-2 hari aja. Karena biasanya setelah dia breakout kalau dia gagal dia akan turun lagi ya, kita langsung jual. Ini sudah saya gambarkan garisnya 5.000. Jadi kalau turun banyak 5.000, Anda sudah pasang stop loss-nya harusnya sudah jual. Kalau ikutan trading breakout dari chart pattern double bottom ini ya, seperti itu. Nah, dinamika trading memang seperti itu. Ya, sebenarnya sih nggak menyalahkan chart pattern-nya kalau dia gagal karena secara trennya MA20-nya masih mengarah ke atas walaupun sudah mulai naik ke atas, tapi dia MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi secara jangka pendek memang dia masih bearish ya. Seperti itu ya. Jadi walaupun catat trading chart pattern kita juga harus combine dengan uh, trennya ya, seperti itu ya. Trennya juga dan dengan momentumnya. Kalau kita lihat memang momentumnya di sini sebelumnya di sini ya dia sudah mulai naik tapi dia masih momentumnya masih turun ya seperti itu ya. Jadi begitu dia naik ya memang dia sempat naik lagi tapi kalau kita perhatikan dia gagal turun lagi ya kita pasang stop loss-nya. Ya, trading memang seperti itu dinamikanya. Nah, ini kalau mau nyicil buy boleh saja tapi masih risiko jangan terlalu banyak. Ada pasang stop loss-nya di 4.270 dan 4.200-an. Kalau terlalu jauh mungkin Anda bisa pasang di 4.300 dan 4.260 ya seperti itu untuk stop loss-nya. Pasang dua level untuk BBNI. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4630 atau swing high yang di sini sekitar di sini areanya kurang lebih sekitar
4630 ya. Berarti kita boleh buy nanti kalau dia berhasil naik ke atas 4630. Kalaupun Anda mau curi start ya tunggu naik ke atas 4600 ya. Memang ada buy on weakness di sini, ada area 4400 yang saya gambarkan. Tapi ini masih strong downtrend, jadi buy on weakness-nya jangan terlalu agresif ya. Hati-hati aja kalau turun lagi pasang stop loss, bukan di average down ya. Karena kalau kita perhatikan BBNI ini sebelumnya dia pernah turun dalam ya, recovery-nya lama banget ya. Ini contohnya eh, 2015 ya seingat saya. Nah ini setelah dia naik kan, dia turun tiba-tiba. Karena itu ada pengumuman kuartal 1 tiba-tiba labanya turun. Karena dia mengalokasikan CKPN naik tinggi. Waktu itu NPL-nya dia lumayan naik sehingga CKPN-nya dialokasikan banyak sehingga mengurangi labanya. Nah kalau kita lihat dari 2015 ke 2017 itu recovery-nya 2 tahun dia barusan recovery ya. Kalau kita nyangkut di area sekitar high-nya di sini ya seperti itu ya. 2 tahun lumayan lama ya. Dan ini dia sempat turun dalam juga. Jadi eh, kalau kita perhatikan yang terakhir, memang ini masih resiko ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Walaupun memang mungkin fundamentalnya masih cukup bagus, eh, sentimen dividen mungkin bisa naik sampai 4.700 bisa ya, 4.750 mungkin bisa sampai nanti dividen. Tapi tetap pasang stop loss-nya kalau mau buy. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI ini masih strong downtrend, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya, masih belum buy. Kalau mau buy spekulasi curi start di 4160, tapi kalau masih di bawahnya 4680 untuk BBRI itu masih cenderung downtrend. Kalaupun Anda mau spekulasi buyback itu tunggu aja naik ke atas MA20-nya paling cepat ya, atau 4310 sampai 4400. Jadi masih belum buy untuk BBRI. Ya, memang BBRI ini sudah murah. Banyak yang bilang BBRI sudah murah, Pak Sunar, murah-murah. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya di sini 2021 ya dia pernah turun sampai 3.500. Nah, kemungkinan ada yang bilang lagi 2024 juga bisa turun dalam pas ini recovery, tapi recovery-nya dia kan hanya sampai sekitar 5.500-an sampai 5.575 ini ya swing hanya. Jadi kalau kita perhatikan ini pun kalau dia rebound mungkin dia testing sekitar sampai 4.680 sampai 4.830. Kemungkinan dia lower low. Nanti lower swing hanya lower ya. Mungkin testing di area MA 200-nya karena di sebelumnya dia pernah testing MA 200-nya naik kemudian nggak lama lagi turun ya. Kemungkinan juga itu ya. Tapi bukan berarti saya bilang pasti turun nggak. Ya kalau dia berhasil naik ya kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi ada baiknya hindari dulu untuk saham perbankan. Belum masuk ya seperti itu. Belum buy. Ya. Jadi saya bahas bukan berarti sudah buy belum. Nah untuk BNGA sebelumnya saya sudah sharekan saya ada buy tapi eh, berhasil ya 2 hari kemudian dia turun kena trailing stop saya jual. Nah ini saya belum buyback. Kalau mau buyback untuk saham BNGA sebenarnya masih cukup menarik. Kenapa? Kalau kita lihat memang 20-nya masih mengarah ke bawah, MA 200-nya juga masih mengarah ke bawah. Dan ini saat ini memang masih testing MA 20-nya. Dan kalau kita lihat swing low-nya di sini 1715. Anda buy sekarang, Anda pasang stop loss-nya sekitar 1705 atau swing low yang di sini 1660 itu stop lossnya untuk BNGA. Nah kalau dia naik lagi ke atas 1790 kita boleh tambah lagi atau average up ya, baiknya bertahap aja ke atas. Nah kalau selama masih di bawahnya 1800 ya atau 1790 untuk BNGA itu sebenarnya masih resiko ya, mungkin dia sideways di bawah atau bahkan bisa saja turun lagi di bawah 1650. Nah kalau turun di bawah 1650 hati-hati ya, memang di sini support psikologisnya dia sejauh ini ya dia kuat sejak 2023 pertengahan ya. Tapi kita juga harus berpikir kalau dia gagal bertahan di atasnya 1650 ya kemungkinan besar dia bisa turun. Ini kalau kita gambarkan dari area supportnya ya, ini rumah hantunya jauh banget ya di sini ya. Jadi kemungkinan dia bisa turun jauh bisa sampai testing area support berikutnya sekitar 1.500-an di sini ya. Kalau di bawahnya 1.550 bisa 1.500 atau bahkan bisa turun sampai 1.200 kemungkinan bisa aja. Bukan berarti saya menjelek-jelekan enggak karena di sini sebelumnya kalau kita lihat dia dari 2013 pasca kejayaan dulu dia pernah turun dalam banget sampai hancur banget ya 2015 ya dalam 2 tahun ya ya seperti itu ya. Jadi budayakan tetap follow trennya, ini masih downtrend ya jangka pendeknya. Kalaupun Anda mau spekulasi buy jangan terlalu banyak ya, kurang lebih cukup untuk BNGA. Berikutnya PNBN masih tertahan lumayan kuat di sideways area supportnya sekitar 1.800. Kalau mau spekulasi buy boleh aja pasang stop lossnya di 1735 ya. Selama bertahan di atas 1735 untuk PNBN sebenarnya masih ada peluang untuk sampai ke 1985 lagi ya. Jadi ini sudah sideways. Kalau kita ikutin buy minus di 1.800 ini dikasih 1 kali, 2 kali, 3 kali dikasih. Ya memang terakhir masih belum berhasil. Mungkin aja dia naik, tapi mungkin nanti Aprilan ya. Kalau kita lihat net buy asing, akumulasi asing masih lumayan banyak ya. Jadi harganya masih lumayan tertahan di 1735 untuk PNBN. Jadi PNBN ini masih sentimen ke asing. Jadi lihatnya gampang aja kalau asing
belum jualan atau net sale-nya nggak terlalu dalam, kita lihat cek price-nya kalau dia belum turun dalam, masih bertahan sekitar kurang lebih 1.800 ya kemungkinan masih boleh hold. Ya kalau mau spekulasi buy boleh aja. Masih bisa naik paling nggak ya 5% lah dapat ya. 1.800 ke 1.985 atau 5%-an mungkin dapat ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup untuk BNBN. Berikutnya untuk BRIS. Ini BRIS memang testing EMA 200-nya. Sebelumnya kalau kita lihat naik ke atas EMA 200-nya boleh buy, tapi ini memang area buy mungkin saya sudah saya gambarkan 2.700 sampai 2.790. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Walaupun EMA 20-nya masih di bawah di atasnya EMA 200, tetapi EMA 20-nya ini masih mengarah ke bawah. Harga sahamnya masih di bawahnya EMA 20-nya. Jadi selama masih bertahan di bawahnya 2790 untuk BRIS itu masih resiko. Ya, walaupun dia sudah di atasnya EMA 200-nya, buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 2790 yang belum punya kalau mau buy silakan. Di sini ada checkpointnya swing high-nya 2840. Kalau dia berhasil naik ke atas 2840 kita boleh buy. Tapi kalau yang mau buy on weakness ini memang sekitar area buy on weakness-nya. Ya, tapi jangan terlalu banyak karena areanya masih mengarah ke bawah. Kalau mau buy on weakness lagi mungkin nanti sekitar area 2.300-an sampai 2.200 di bawah ini ya. Ya mungkin bisa saja dikasih. Tapi saya bukan mendoakan yang jelek, enggak. Tapi segala kemungkinan ada karena kalau kita lihat EMA 20-nya masih mengarah ke bawah walaupun EMA 200-nya mengarah ke atas. Ya, itu tuh BRIS. Ya memang asing masih jualan tapi jualannya nggak seagresif di BRI. Ya kurang lebih cukup untuk BRIS. Berikutnya untuk Arto. Arto kalau kita perhatikan MA20-nya mengarah ke bawah. Tapi walaupun di bawahnya MA200, MA20-nya. Tapi ini harganya sudah mulai testing MA200-nya juga. Jadi kalau mau buy Windows ada 3 area di sini. Anda bisa buy sekarang atau nanti tunggu di area 2380 ya. Kalau turun jangan langsung buy. Buy Windows itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil naik, kita bisa pasang automatic order atau bracket order atau smart order ya. Jadi otomatis aja kalau dia naik kita buy. Nah, di sini kalau dia naik ke atas 2640 kita boleh buy. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Loh, Pak Sunar, ini sebelumnya naik ke atas 2640 boleh buy ya?" Pak Sunar bilang gitu. Tapi nggak lama turun lagi loh. Ini turun lagi ya. Ya kalau Anda nggak mau buy ya mungkin pilih saham yang lainnya. Tapi memang trading itu seperti ini ya. 1 kali gagal, 2 kali gagal, ketiga kalinya belum tentu gagal. Contohnya seperti ini aja gampangnya ya. Seperti itu ya. Memang sudah terjadi sih ngomongnya gampang tinggal tunjuk aja ya. Ini kan sudah terjadi. Tapi kenyataannya di sini sebelumnya dia kan ekor panjang dia gagal naik kan. Nah, sekali naik dia berhasil kemudian dia turun lagi ya. Iya seperti itu ya. Nah, kalau dihitung dari sini ini 1 kali gagal, 2 kali gagal ya. Ini kedua kalinya gagal ya. Nah, kemudian dia berhasil breakout lagi ketiga kalinya. Walaupun ini eh, besoknya gagal, tapi kalau kita lihat ini selama dia masih belum membentuk lower low, kita masih bisa jual di harga di atasnya ya, seperti itu ya. Jadi masih bisa profit ya seperti itu ya. Maaf. Memang Arto ini eh, kalau dibilang secara valuasi masih lumayan mahal ya. Bank digital ya. BBB-nya juga masih lumayan tinggi ya. Yang mudah-mudahan aja masih bertahan ya selama ada pihak-pihak yang menahan harganya atau masih tertarik untuk buy. Harusnya untuk Arto ini selama dia masih bertahan di atasnya 2.400, menurut saya masih ada peluang untuk naik ke 3.000. Ya walaupun nggak langsung. Yang penting 2.400 atau 2.380 ini diperhatikan ya. Kalau dia gagal ya kemungkinan dia akan turun lagi atau lanjut downtrend karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya mengenai NISP ini juga masih sideways. Ya dia masih MA 200-nya sideways ya. Kemudian MA 20-nya memang masih mengarah ke bawah walaupun masih di atasnya MA 200-nya tapi ini saat ini testing dua-duanya antara MA 20 dan MA 200-nya. Kalau Anda mau spekulasi buy untuk NISP boleh aja pasang stop loss-nya di area 1250 atau pakai acuan 1270 ya lo-nya di sini. Jadi buy sekarang stop loss-nya 1270. Memang ini pergerakannya nggak terlalu jauh ya. Trading range-nya 1.300 sampai 1.365 ya. Atau 1.310 sampai 1.365 garis saya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1.365, dia akan menguji resisten di sini 1.400 dengan target berikutnya di 1.445. Memang kalau kita perhatikan nggak seberapa menarik untuk NISP ya. Seringkali naiknya cuma 1, 2, 3 hari kemudian merah ya. Kemudian nggak lama lagi dia turun lagi. Memang kalau kita lihat dari swing high-nya ini, dari swing high sebelumnya di sini itu swing high-nya cenderung masih lower lower swing high terus ya. Jadi ini masih belum benar-benar aman ya begitu. Tapi kalau mau trading ya di saham perbankan ESP ya boleh aja. Ya kurang lebih seperti itu plannya. Ya apakah nanti bisa naik lagi ke high-nya?
Ya, kita lihat aja selama dia masih bertahan di atas 1270 masih ada harapan. Tapi kalau dia gagal bertahan di atasnya 1270, kemungkinan dia bisa turun sampai sampai di bawah sini ya. Ini area low-nya bisa sampai 1180 atau 1175 di sini ya. Tapi kemudian berikutnya lagi kalau dia gagal, ini lumayan jauh bisa sampai 1070-an ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1270, jangan lupa untuk jual. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah saya bahas ada 9 saham ya. Biasanya hanya bahas 6 saham ini dari segi perbankan ya. Untuk minggu ini tanggal 13 sampai 17 Januari 2025. Nanti ada video yang lainnya untuk membahas saham-saham yang masih uptrendnya masih bagus ya, eh, di eh, minggu ini ya. Nanti saya akan post videonya, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Kurang lebih cukup sekian di akhir video seperti biasanya. Saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.